Selamat datang di Dua Arah bersama saya Gratian Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, dan sudah bersama dengan saya di sini Sekretaris PMI Papua ada Dr. Raflus Dorangi dan juga Kepala UDD PMI Provinsi Papua Dr. Vita Kudus. Selamat sore. Selamat sore, Kakak Gimana Grati. kabarnya dokter berdua? Mungkin dari Dokter Vita dulu. Sehat, baik. Kesibukannya apa, dok? Ya biasa, rutin ya di rumah sakit sambil ya di UDD juga. Kalau Dokter Raflus sendiri bagaimana, dokter? Sehat, puji Tuhan. Kita sehat-sehat saja. Kesibukan semakin sibuk. Semakin sibuk ya. Kegiatan di PMI mungkin. Di PMI kita baru mulai on lagi di PMI karena kemarin kita sempat cuti. Ya. Sekarang kita sudah mulai bergabung kembali dengan teman-teman di PMI. Jadi alasan kita talkshow pada hari ini mengundang dokter berdua di sini, kita ingin membahas nih. Kebetulan sekarang lagi bulan puasa dan banyak pertanyaan dari masyarakat juga terkait khusus donor darah itu sendiri. Apakah itu dapat dilakukan di saat berpuasa atau tidak? Mungkin dari Dokter Vita dulu, silakan. Terima kasih Kakak Grati. Kalau dari aturan agama jelas sudah sesuai dengan dari Majelis Ulama Indonesia ya, dari Fatwa MUI bahwa donor darah diperbolehkan. Untuk dari segi kesehatan selama tidak ada gangguan atau selama sebenarnya sih syarat utama pendonor itu kan sehat ya. Nah, ketika kita dalam keadaan sehat walaupun berpuasa nggak masalah kok untuk tetap donor. Jadi nggak jadi masalah sebenarnya. Karena kan kalau kita bicara soal puasa, dengan kata lain cairan tubuh kita berkurang, kemudian nutrisi atau makan kita dikurangi, dan itu mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Nah, makanya tuh biasa masyarakat punya pertanyaan soal itu, apakah dalam kondisi seperti itu kita dianjurkan atau enggak untuk mendonor. Jangan sampai ketika kita donor malah nanti tambah sakit itu ya? Iya, tambah sakit atau kita kenapa-kenapa. Nah, itu yang biasa ditanyakan. Jadi pada dasarnya kan puasa itu hanya merubah jam makan ya. Dari yang biasanya sehari 3 kali, merubah dan mengurangi mungkin ya. Jadi sehari 3 kali, akhirnya menjadi juga 2 kali hanya sore atau malam dengan di subuh, di pagi hari di subuh. Selama nutrisi yang masuk dalam tubuh ketika puasa tidak menjadi halangan. Jangankan donor, untuk aktivitas sehari-hari saja tidak menjadi halangan sebenarnya. Untuk puasa itu menjadi halangan begitu. Jadi sebenarnya ketika kondisi kita sehat, kondisi asupan kita bagus pun kan, asupan saat sahur dan saat berbukanya cukup, itu nggak jadi masalah kok kalau mau donor. Malah kalau musim puasa banyak yang nggak donor ya, jadi justru permintaan darah itu semakin bukan susah ya, agak langka malah karena kurangnya orang mendonor darah. Sebenarnya nggak jadi masalah sih. Dokter sampaikan tergantung dengan kondisi kesehatan. Nah, bagaimana supaya kita mengetahui kalau kita nih boleh nggak atau boleh nggak kita mendonor? Artinya bagaimana kita mengetahui kondisi kesehatan kita? Yang pasti bukan hanya berpuasa ya, bukan saat berpuasa saja. Jadi saat tidak berpuasa untuk mendonor tuh harus dipastikan yang pertama sehat. Sehat ya berarti tidurnya cukup, ada aturan-aturan sih seperti tidurnya lebih dari 5 jam, makannya berapa jam sebelumnya, ada waktu-waktunya, disertai dengan saat pemeriksaan tekanan darahnya ada batas pemeriksaan tekanan darah, ada HB atau kadar hemoglobin dalam tubuhnya bagaimana, dan termasuk di dalamnya ya itu sehat, dia bisa donor walaupun dalam keadaan puasa. Jadi kita tahu kita sehat, ya berarti justru sebenarnya kan donor tuh jadi kayak screening ya. Kita tahu karena kita ditensi, kita tahu oh tadi malam kita kurang tidur nih. Hari ini kita ngerasa fit, paling nggak ketika bangun tidur rasa fit, nggak loyo, nggak lemes, ya nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah. Itu syarat, sebenarnya bukan syarat ketika puasa saja, ketika donor biasa pun seperti itu.
ke Dokter Aflu sendiri tadi disampaikan, mungkin menambahkan dari Dokter Vita sendiri. Artinya selama masa bulan puasa ini apakah kegiatan donor darah di markas PMI atau di PMI Papua secara umumnya itu seperti biasa atau justru malah berkurang para pendonor? Ya, jadi untuk yang sekarang ini memang kita punya jadwal ada, tetapi kita menyesuaikan dengan waktu orang berpuasa supaya lebih nyaman, lebih mengurangi risiko. Kita pindahkan jam donornya dari kalau biasanya jam pelayanannya biasanya siang, bisa kita pindahkan ke sesudah berbuka. Tetapi di unit donor darah di 25 ini tetap buka 24 jam. Jadi siapa saja yang mau datang silakan, kita tetap layani gitu. Itu baik untuk mendonor maupun yang mencari darah. Ya, baik yang mau datang donor maupun mereka yang butuh ya, butuh darah yang sudah siap dibawa atau siap ditransfusikan ke pasien gitu. Dokter mungkin bisa jelaskan sendiri terkait dengan proses, mungkin nanti Dokter Vita juga bisa menambahkan terkait dengan proses UDD kita di markas PMI Papua sendiri. Prosedurnya seperti bagaimana sih untuk mereka yang ingin mendonorkan darah? Ya, tetap orang yang datang ke sini yang mau donor darah tetap kita screening dulu, harus melalui tadi pemeriksaan tensi, kemudian pemeriksaan HB, ya. Kalau sudah lolos semua screening ya baru kita mulai lakukan tahap selanjutnya pengambilan dan seterusnya. Sampai nanti kita menyimpan darahnya, lalu kemudian kita nanti akan menunggu permintaan dari rumah sakit. Nah, dari rumah sakit yang datang tentu sudah datang dengan sampel darahnya, yaitu tinggal kita teman-teman di sini akan melakukan crossmatch darah yang ada, dan kalau sudah oke itu akan diberikan dan bisa digunakan oleh pasien yang membutuhkan. Ya. Dokter kita mungkin bisa menambahkan apa saja persiapan mungkin bagi mereka yang ingin mendonor terlebih khusus di bulan puasa ini? Sebenarnya bukan hanya mendonor di bulan puasa ya, di hari Apakah ada perbedaan? perbedaannya mungkin ya itu tadi, kalau sebaiknya sih mungkin kalau jam-jam kritisnya orang puasa itu kan jam 12 sampai jam 3 ya, kayaknya jam kritis. Mungkin mungkin ini dimundurkan, kan UDD kita nih buka 24 jam ya. Mungkin setelah berbuka, setelah sholat maghrib, kalau teman-teman mau donor sebelum makan besar, boleh donor, kan minimal 2 jam makan besarnya ya. Jadi donor dulu, baru nanti habis itu makan besar, bisa mungkin selama bulan puasa. Tapi kalau persiapan untuk donor ya sama sih, tidur cukup, sebelumnya makan dan minum, terutama kadang-kadang kita mikirnya hanya makan ya, padahal yang keluar kan cairan ya, jadi harus takutnya ada dehidrasi, jadi makan, minum dalam kondisi fit lah. Yang lagi diet, jangan diet dulu. Maksudnya jangan iya. Ya itu mungkin dia sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui maksudnya. Boleh, boleh. Jadi kalau yang puasa berarti bisa memundurkan sedikit ya waktu pengambilan darahnya. Terus kalau memang di hari biasa itu kondisinya fit, paling nggak tidur cukup deh. Karena kalau kita tidurnya cukup, minumnya cukup, makan cukup, insya Allah kita lebih sehat ya, lebih fit. Minimal 5 jam deh. Yang tidurnya bener ya, jadi bukan tidur bangun, jadi benar-benar tidurnya yang intens tuh 5 jam lah, minimal 5-6 jam lah. Itu boleh sih pada dasarnya untuk donor. Tergantung ini juga sih, tergantung kalau sudah biasa, Ya, terbiasa juga sih. nggak ada masalah gitu. Ada yang cuma tidurnya 3 jam aja udah biasa ya. Dan juga yang sepengalaman saya tuh ada beberapa orang yang memang sudah terbiasa mendonorkan darah. Iya. Yang dalam setahun berapa kali? Memangnya yang dianjurkan biasa berapa kali sih? Kita bisa mengambil darah itu 30 hari. 5 sampai 6 kali dalam setahun. Dalam setahun atau 60 hari. Ya, 60 hari berarti ya kurang lebih 2 bulan ya. Itu sudah boleh kita ambil donor darah lagi. Dulu Nah, kan ini yang lagi ada percobaan, dia mencoba dirinya sendiri. Ada kita punya kawan satu, dia puasa
dari malam dia nggak makan sampai nanti baru makan sore, itu dalam posisi seperti itu dia Donor. donor. Dan Dan sudah baik-baik berapa kali dilakukan, ya aman-aman aja. Nah, itu kaitannya dengan itu, apakah ada efek samping? Ya itu dia tadi, kalau memang pas lagi kena dehidrasi atau memang, kan artinya kita mengurangi volume darah yang ada di dalam tubuh kita secara tiba-tiba, ya, secara cepat. Nah ini efek sampingnya bisa orang pingsan, bisa orang ya pusing sampai pingsan begitu. Nah itu yang paling berat, ya. Iya. Jadi kalau tiba-tiba kita donor itu kan mengurangi sekitar 350 cc darah yang kita ambil tuh. Itu orang yang tidak siap itu bisa ada efek. Apalagi misalnya dia dalam keadaan puasa, karena kan asupan ininya cairannya kan kurang. Iya. Seharian dia sudah kemana-mana berkeringat, apalagi ya, seperti itu. Jadi sebenarnya balik lagi, yang bersangkutan sebenarnya paling paham sih bahwa Iya. dia dalam fit. Iya. Iya, cuma kadang-kadang orang juga ngerasa fit ya padahal. Tapi ya padahal Sobat strong. ya. Apalagi ada ceweknya misalnya. itu dia. Beda ya itu ya. Boleh, Pak. Agak geser. Iya, jadi sedikit. Jadi teman-teman Sobat Cepos, itu kita sudah mendapat penjelasan dari dokter berdua ini, Dokter Aflus dan Dokter Vita, terkait dengan donor darah saat berpuasa. Kita juga sudah membahas bagaimana donor darah saat berpuasa itu dianjurkan baik secara agama maupun juga secara medis. Nah, yang kemudian kita ingin tahu nih, karena di Markas PMI Provinsi Papua, ini alamatnya di Dok 5 atas, tepatnya di Kota Jayapura. Kita lagi di mana nih? Ya, kita lagi di mana markas coba? PMI Provinsi Papua. Di rooftopnya, Di keren rooftopnya. kan? Teman-teman bisa lihat ke belakang, ini adalah hamparan pemandangan daripada Kota Jayapura. Jadi setelah donor bisa, atau sebelum donor bisa Sebelum naik donor. dulu, lihat-lihat dulu ya kan, baru donor gitu kan. Biar nggak terlalu tegang begitu. Jadi kita berada di markas PMI, dan yang ingin kita tahu bahwa di sini tuh ada unit donor darah yang sebelumnya yang kita ketahui di markas PMI itu belum ada. Nah, mungkin dari dokter berdua atau mungkin dokter Aflus dulu selaku sekretaris PMI Provinsi Papua bisa menjelaskan sendiri alasan utama kenapa sampai didirikan atau dibangunnya UDD di PMI Papua. Karena sebelum-sebelumnya kita tahu kalau orang mau donor darah mereka pasti ke rumah sakit, atau dulu setahu saya di Jayapura itu mereka paling banyak itu ke UTD yang ada di Rumah Sakit Berdua, Rumah Sakit Jayapura. Nah, tapi sekarang nih PMI Provinsi Papua udah punya nih, dan tadi dokter sampaikan 24 jam. Nah, mungkin bisa menjelaskan terkait dengan dibangunnya UDD di PMI Papua. Ya, memang UDD Provinsi Papua ini, PMI Provinsi Papua ini baru berumur 1 tahun. Ya, tanggal 10 kalau nggak salah kita resmikan UDD PMI Provinsi Papua, dan sejak 1 tahun yang lalu sampai hari ini kita sudah berproses dari mulai bukanya cuman sampai sore hari, sampai sekarang kita sudah 24 jam untuk melayani semua rumah sakit yang ada, ya. Kita tahu bahwa permintaan darah di Kota Jayapura ini sangat tinggi, karena Kota Jayapura merupakan rujukan dari semua daerah di Papua yang datangnya ke sini. Ya, itu sehingga kebutuhan darah semakin meningkat. Nah, kalau kita juga melayani untuk ke seluruh Papua, dan kita menginginkan adanya satu unit donor darah yang punya bisa membina seluruh unit-unit donor darah yang ada di Papua, dan ya standarnya kita coba untuk bisa sesuaikan dengan standar yang diminta oleh pusat. Nah, untuk mempersiapkan itu semua juga kita justru sekarang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti akreditasi yang akan dilakukan oleh Kemenkes. Nah, sehingga dari kualitas maupun produk yang dihasilkan itu betul-betul bisa terjamin, dan pasien yang menerima itu mereka aman dan bisa ya tetap sehat begitu.
Dokter Vita mungkin bisa menambahkan apa saja yang ada di dalam UDD PMI Papua itu sendiri, artinya secara fasilitas dokter selaku kepala UDD mungkin bisa menjelaskan. Fasilitasnya fasilitas pelayanan darah. Iya. Jadi untuk darah kita kita bilangnya PRC ya, packed red cell, terus whole blood, terus kita juga sudah bisa trombosit, sudah bisa melayani. Jadi tadi seperti Dokter Raflo sampaikan, yang paling terdekat yang akan dihadapi ini kita baru 1 tahun ya, tapi sudah dituntut untuk akreditasi. Jadi yang diharapkan dari ini bahwa kualitas pelayanan, baik kualitas pelayanan darah, dan produk darahnya itu sama, terstandar. Di Jakarta teman-teman donor sama apa yang teman-teman dapatkan di sini. Pendonornya sama, maksudnya pelayanannya sama, produk darahnya pun dan pemeriksaannya sama. Jadi tidak ada beda karena makanya kita akan berusaha untuk akreditasi. Pelayanan darah itu kita bisa whole blood dan 24 jam sebenarnya itu, iya. Iya. Tadi Dokter Bedu menjelaskan banyak soal akreditasi itu sendiri. Apakah proses akreditasi itu sama seperti yang dilakukan di rumah sakit atau seperti apa prosesnya untuk mendapatkan akreditasi? Sama, jadi sesuai dengan Permenkes, jadi rumah sakit, klinik, fasilitas pelayanan tingkat pertama, puskesmas, itu dan UTD itu harus dilaksanakan sebuah akreditasi. Dan tahun ini diminta kita untuk semua bisa mengikuti akreditasi tersebut. Kita semua dalam proses persiapan akreditasi sambil ya tetap pelayanannya darah jalan, dan ya diharapkan kita bisa akreditasi sehingga kualitas dari produk darah itu sendiri tidak diragukan lagi, terstandar lah sesuai dengan Permenkes pelayanannya. Mungkin menambahkan artinya apa saja yang perlu dipenuhi dalam kaitannya dengan akreditasi ini? Ya, memang banyak hal yang harus kita penuhi, mulai dari SDM-nya, ya, kemudian peralatannya, kemudian administrasinya, karena semua itu yang harus kita penuhin. Nanti masuk lagi ke produk, kita akan dilihat lagi apa kita sudah sesuai dengan cara pembuatan obat yang benar. Dan iya. Karena darah ini merupakan produk obat. Obat, iya. Jadi sebetulnya unit donor darah itu adalah pabrik obat sebetulnya. Nah, cuman orang hanya lihat itu darah. Orang yang dokter mau terapi itu dia akan kasih keluar resep untuk obat. Nah, kalau orang kekurangan darah, satu-satunya ya darah yang bisa menggantinya. Nggak ada obat lain kan? Yang lain bisa diganti kecuali darah kan? Iya. Nah, yang bikin itu ada di unit donor darah. Tidak ada pabrik tempat lain buatan untuk bikin darah, hanya ada di unit donor darah. Ini pabrik ini kita. Pabrik darah. Sekarang kalau kita membahas soal UDD Papua sendiri kan bagi mereka yang mendonor maupun mereka yang mencari atau membutuhkan darah. Nah, selama ini kalau kita membutuhkan darah, sepengalamannya saya, orang pasti masih mencari melalui mungkin relasi-relasi terdekatnya. Nah, bagaimana bagi mereka yang terlebih khusus yang jauh nih, yang lagi mungkin tidak di Kota Jayapura, untuk bisa akses darah yang ada di PMI Papua itu seperti apa? Ada permintaannya ya, kita bisa ya selama ini? Iya, selama ini kan kita berhubungan dengan rumah sakit. Karena rumah sakit adalah user. Ya, rumah sakit adalah kita punya user yang mereka banyak yang meminta. Nah, ketika mereka meminta, ya kita harus penuhin gitu. Nah, upaya kita bagaimana caranya darah ini harus ada. Setiap saat harus ada. Kalau Ketua Umum kami, Pak Yusuf Kalla, bilang unit donor darah itu harus siap stoknya itu 4 kali lebih banyak. Jadi kalau kita kebutuhannya sehari 50, kita harus siapkan 200. Setiap hari harus ada 200. Nah, ini yang kami berupaya sekuat mungkin untuk bisa memenuhi itu. Supaya yang datang
permintaan tetap terlayani, tetap terlayani. Nah, ini yang kita sudah mulai kerjakan. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang mau mendonor karena tidak ada darah buatan, karena darahnya pabriknya ada di manusia. Ya, semakin banyak orang mendonor, semakin tersedia darah yang ada. Artinya kalau misalkan ini dokter, mungkin mereka yang butuh darah kayak macam subuh-subuh atau mungkin tengah-tengah malam, berarti membangun kemitraan itu, PMI Papua membangun kemitraan itu dengan rumah sakit setempat yang ada di Kota Jayapura atau bahkan di seluruh Papua ya. Sementara Kota Jayapura. yang jalan ini banyak dari di kota, tapi ada juga permintaan dari kabupaten, ya. Ada dari Puncak Jaya, mereka datang minta, dari Nabiri juga minta. Nah, itu kita penuhin gitu. Jadi transportasi yang bisa kita jangkau, kita kirim gitu. Kalau perseorangan, apakah mungkin ada call center atau mungkin nomor kontak yang bisa dihubungi untuk mereka yang membutuhkan darah di UDD? Oh iya, nomor teleponnya ada, kita ada nomor Pokoknya telepon. untuk Nanti di akhir acara kita cantumkan aja ya. Ya. Nomor center. Termasuk kita juga punya akun Instagram. Mungkin bisa di-follow ya. Ya. Nanti disampaikan di ya. Ya. Dan baru-baru juga kalau tidak salah PMI Papua sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Profita ya dalam kaitannya dengan unit donor darah ini. Untuk sejauh ini proses kerjasama atau kemitraan yang dibangun dengan rumah sakit seperti itu. Mungkin dokter Vita. Selama ini rumah sakit bukan Profita aja, kita sudah punya kerjasama dengan Rumah Sakit Profita, Rumah Sakit Dian Harapan, Rumah Sakit Jayapura, RSUD Jayapura, Rumah Sakit Bayangkara, ya. Untuk selama ini itu aja yang Oh ya, Rumah Sakit Martin Inde kita sudah punya kerjasamanya. Selama ini ya kami mensuplai permintaan dari rumah sakit. Walaupun kadang keluarga pasien yang datang, karena kita juga tidak menutup keinginan karena ada permintaan dari pasien bahwa dia mau darahnya dari keluarganya. Nah itu kita tidak menjadi masalah. Maksudnya boleh saja silakan datang, kami layani seperti biasa. Jadi kalau yang selama ini jalan, memang ada yang dari rumah sakit keluarga yang datang. Nah, ada di beberapa rumah sakit yang mereka menyiapkan petugas dari rumah sakit untuk datang mengantar dan mengambil darah, ya, mengantar sampel dari pasien, lalu diperiksa, sesudah itu mereka bawa darah yang siap ditransfusikan. Ada juga yang petugas kami setiap hari menjemput di rumah sakit. Menjemput dan mengantar. Menjemput dan mengantar di rumah sakit. Nah, ini memudahkan pasien sehingga keluarga tidak terlalu repot lagi dengan soal pengambilan darah. Ini kadang-kadang pasien atau keluarga pasien tidak mengambil darah karena aduh saya mau jalan bagaimana ya. Jadi agak repot. Nah, itu yang sementara ada kemudahan-kemudahan yang kita coba buat supaya mereka tetap nyaman dan bisa tertolong dengan adanya ya semacam inovasi lah begitu. Jemput bola. Ya, kita menjemput bola begitu. Mungkin harapannya sendiri seperti apa untuk UDD PMI Papua ke depannya mungkin dari Vita? Yang pertama sih menjadi apa ya, contoh UDD UDD yang terstandar lah di tanah Papua tentu saja ya. Yang pertama, terus kedua bisa memenuhi kebutuhan darah untuk khususnya mungkin di Kota Jayapura, kota dan kabupaten di sekitar Kota Jayapura atau malah di Papua. Harapannya seperti itu ya, kita bisa memenuhi kebutuhan darah. Yang ketiga, justru ada semakin banyak nih teman-teman yang terutama yang muda nih, kaum ini ya Gen Z ya sekarang ya nyebutnya ya, yang lebih tertarik untuk mendonorkan darah karena semakin masih dari muda sudah mulai mendonor akan biasanya paling tidak ada screening lah bahwa dirinya sehat dan dia tahu kan dirinya sehat ketika dia donor. Jadi semakin banyak generasi muda terutama
yang sadar bahwa akan mendonorkan darahnya. Kenapa? Kalau kamu donor, kamu akan menjaga kesehatan kamu. Jadi kamu akan menjaga pola hidupmu. Berarti kan karena ada beberapa syarat yang tidak bisa dilewati kalau kita mau mendonor kan. Nah, jadi kalau dengan mendonor berarti dia harus bisa menjaga kesehatannya. Diharapkan semakin banyak deh generasi muda yang mendonor dan tidak takut ya. Memang kesannya pertama ngeri, tapi lama-lama ya menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan saja. Jadi menjadi kebiasaan aja, jadi suatu rutinitas saja. Jadi, Harapannya seperti itu sih jadi gaya sebenarnya. hidup ya. Ya, jadi donor darah adalah gaya hidupku. Mungkin tagline-nya gitu ya. Boleh lah. Dokter Alif mungkin boleh menambahkan. Iya, selain gaya hidup, Iya. ya kalau mau menjadi seorang yang ikhlas, jadilah pendonor. Karena dengan menjadi pendonor darah, kita nggak tahu darah kita dipakai Pakai oleh sama siapa. siapa? Boleh dipakai oleh kawan ataupun lawan. Ya, kita ikhlas. Ya, kalau kita mendonor dana, kita tahu oh ini dana saya kasih untuk siapa. Tapi kalau darah, setelah kita diambil darahnya, lalu kita sudah tahu gelap siapa yang pakai. Bahkan kita nggak tahu darah yang kita donorkan ternyata membuat jantung seseorang tetap berdetak, ya. Jadi kalau di Islam mungkin itu bagian dari sedekah ya, nggak usah pakai duit, ya udah yang kita bisa lakukan untuk ini dengan donor darah, menjadikan bentuk dari gaya hidup ya. Ya. Teman-teman Sobat Cepos, kita berada di penghujung acara dan mungkin saya berikan kesempatan nih kepada Dokter Vita maupun Dokter Aflus masing-masing memberikan closing statementnya terkait tadi kita udah bahas banyak hal mulai dari mendonor darah di saat bulan puasa hingga pelayanan di UDD PMI Provinsi Papua. Mungkin closing statement dari Dokter Vita dulu seperti gimana? Ya, terima kasih. Oh ya, apa ya, donor darah yuk, buktikan bahwa kamu masih peduli terhadap orang lain. Terima kasih. Ya, untuk adik-adik dan pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama untuk menjadi pendonor. Karena dengan menjadi pendonor, kita bukan saja membuat orang lain tetap hidup, tetapi kita juga tetap sehat. Terima kasih. Demikian closing statement dan bincang-bincang kita bersama Sekretaris PMI Provinsi Papua Dr. Raflus Dorangi dan juga Kepala UDD Unit Donor Darah PMI Provinsi Papua Dr. Vita Kudus, dan saya Gratianus Silas, pemimpin redaksi Cepos Online bersama kru yang tugas mengucapkan banyak terima kasih dan sampai